Kabar penolakan perwakilan para pedang kedai kopi Joni terhadap Rasman Arif Nasution terdengar hingga ke telinga seterunya, Hotman Paris Hutapea. Mendengar kabar tersebut, Hotman yang sedang berada di Singapura pun turut menyayangkan sikap arogan dari Rasman yang sempat ia posting dalam Instagram pribadinya. Hotman juga menuturkan jika masyarakat sudah bisa menilai kelakuan dari Rasman tersebut. Tidak hanya itu, Hotman juga memberikan sindiran pedas kepada Rasman meski tidak menyebut namanya secara eksplisit. Namun, diduga kuat sindiran Hotman dilayangkan untuk Rasman. Dalam sindirannya, Hotman mengungkapkan sejumlah hal perihal keburukan seterunya itu. Salah satunya saat Hotman menyinggung pengacara yang gemar kawin cerai berkali-kali itu. Tidak hanya itu saja, Hotman juga menyindir seorang pengacara yang berani menipu kliennya demi mendapatkan sejumlah uang. Selain itu, Hotman juga mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih selektif lagi dalam memilih pengacara, terutama mempelajari terlebih dahulu track record dari pengacara yang hendak mereka tunjuk. Maka, seperti inilah sindiran pedas Hotman kepada oknum pengacara yang ia sindir dalam postingan Instagram pribadinya. Halo, Hotman baru selesai serapat dengan para pengacara top dunia, pengacara-pengacara internasional. Sekarang lagi renang sama-sama. Sekarang lagi renang sama-sama di Singapura. Habis sarapan bersama, sama-sama renang rame-rame dengan para pengacara top dunia. Salam dari Singapura. Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Joni rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Nih, udah datang ke Singapura deh, gua kasih kamu, gua kenalin sama pengacara top dunia. Anda telah melihat dalam beberapa bulan ini kenyataan kelakuan dari berbagai oknum pengacara, kelakuan busuk, membohongi klien, menipu klien, kemunafikan, kawin cerai, kawin kontrak, dan sebagainya. Tega mengambil uang klien cuma 10-20 juta, tapi tugasnya tidak dilaksanakan. Kalau klien tidak mau bayar lebih, dia pindah ke menjadi kuasa hukum lawan. Habis itu dia membuka semua aib dari mantan kliennya ke publik. Anda bisa bayangkan bagaimana profesi yang katanya mulia, nobel itu ternyata oleh beberapa oknum telah dikotori. Padahal pengacara itu adalah lambang atau alat untuk mencari keadilan bagi rakyat, ya. Harusnya memberikan contoh. Bahkan ini sebaliknya, sudah menipu klien, sudah mengambil uang klien, masih berani lagi tampil di medsos dengan berbagai kata-kata yang seolah-olah dia adalah manusia suci, manusia nobel. Ada juga oknum pengacara yang memberikan nasihat secara terbuka melalui media bahwa kalian pengantin, perkawinan itu hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Kata dia, dia sendiri selama hidupnya kerjanya kawin cerai, ngusir istri. Kalau sampai seseorang berkali-kali cerai dan ngusir istri, Anda bisa bayangkan kehidupan neraka di rumah tangganya. Karena sebelum suatu cerai, sebelum terjadi perceraian, pasti sebelumnya sudah lama terjadi pertengkaran dan di rumahnya. Kalau sampai 3-4 kali cerai, Anda bisa bayangkan berarti seumur hidup selama perkawinannya itu orang kerjanya berantem melulu sama atau kehidupan busuk melulu di rumah tangganya. Sementara itu, dalam keributan Rasman Arif Nasution dan pengacaranya yang terlibat perdebatan sengit dengan selebgram Dennis Karista di kedai kopi Joni kemarin, sampai aksi saling singgung yang membuat suasana menjadi semakin panas.
turut membuat Rasman berulang kali menyentil keberadaan seterunya Hotman Paris Hutapea, mengingat Rasman memang sengaja menggelar jumpa pers di tempat biasa Hotman menggelar konsultasi hukum secara gratis setiap hari libur dan di tempat tersebut bersama sejumlah rekannya, dan berharap ia bisa bertemu dan berdebat langsung dengannya terkait persoalan yang ada di antara mereka. Dalam penuturannya, Rasman cukup kecewa dengan tidak melihat Hotman di tempat tersebut. Maka, seperti inilah momen saat Dennis dan Rasman terlibat debat kusir hingga cekcok saling sindir. Cuma saya mau melihat, kata Hotman, Kelapa Gading ini sudah jadi kampung Batak. Saya tengok sedikit sekali orang-orang Batak sini rumahnya. Jangan merendah-rendahkan orang lah, ya kan, tidak baik gitu. Ini penjelasan saya, silakan. Saya sangat kecewa, Pak Hotman tidak ada di sini. Saya kira dia ada di sini, saya akan datang juga. Kami bisa silaturahim, berdiskusi panjang. Kalau dia banyak duit, bisa sewa private jet dong. Mungkin kan bisa saja. Saya juga rindu ketemu beliau, saya datang. Jadi nggak lagi gini-gini bilang sama saya. Nah, saya kan datang, ini markasnya nih kan. Kalau ini dibilang markasnya, tapi ini kan kedai kopi nih kan. Ya. Jadi itu, saya kira itu dari saya, alergi, berisik-berisik gitu. Abang, apa ini? Saya adik abang. Berisik-berisik. Abang, ya? abang dulu bilang saya adik abang. Somasi bang terhadap yang bersangkutan. Apanya? Sudah saya persoalkan tadi. Somasi saya dijadikannya bungkusan gorengan. Itu sudah ada di saya videonya, sudah diproses. Nah, kau pertanggungjawabkanlah itu, ya. Cukup, oke? Cukup. Terima kasih. Dan saya akan cek kebenaran video dari saudara Dennis yang mengatakan uang 1 miliar itu di DP. Saya akan cek kebenarannya dengan tanda terima yang benar. Kalau ternyata itu palsu dan pihak showroom mengatakan itu benar ternyata palsu, maka showroom dan Dennis akan saya bawa ke ranah hukum. Tapi kalau asli abang ingat lunasin. Ya, itu jelas telah merendahkan saya. Tapi ya, kalau asli abang lunasin ya bang. itu saja. Saya tidak mau bersoal jawab dengan orang ini. Ibu, Abang kenapa unfollow saya? saya minta ke sana. Ya, cukuplah. Satu unsur yang saya laporkan adalah daftar istri saya. Yang itu dikutip oleh Dennis tanpa melalui sebutan ini dikutip dari mana. Emang iya bang? Itu hanya tulisan ketikan 1, 2, 3 dan itu tidak sesuai. Di bawah baru dia bilang ingin daftar istri ke-8. Itu masuk unsur kemarin salah satu laporan saya. Bayangin ya, sampai jam 1 atau jam 2 dini hari saya menelaah ini dengan tim.